Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pulang pahala begitu besar di bulan Ramadan yang mulia ini, yang memberikan contoh begitu jelas kepada kita bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh amal kebajikan. Sahabat surah Quran yang berbahagia, sejak awal Ramadan memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan musim kebaikan, di mana setiap pencinta kebaikan diundang untuk berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan dan hari-harinya yang singkat dengan memenuhinya dengan berbagai amal kebaikan yang bermacam-macam. Rasulullah SAW menyebutkan ciri khusus bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi syayatin wa yunadi fihi munadin kulla laila, yang artinya bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Maka inilah yang harus kita yakini dalam hati. Sejak awal menyebut Ramadan, visi kita adalah menjadikannya sebagai ladang amal kebaikan dan keberkahan. Adalah sebuah kesalahan jika ada yang memandang bahwa bulan Ramadan hanya terkait keistimewaan ibadah puasa saja. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan dengan jelas kepada kita melalui banyak riwayat sahih yang tersebar di kitab para ulama, bagaimana mereka mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan begitu rupa. Berlomba dan terus berlomba, seolah tak rela jika bulan ini hanya berias dan kemalasan dan duduk semata. Sahabat surah Quran yang berbahagia, lantas apa sajakah amal kebaikan dan ibadah unggulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di hari Ramadan yang penuh berkah? Mari sejenak kita mengkajinya dengan singkat satu demi satu agar motivasi kita untuk mampu menjalankannya di bulan Ramadan yang telah berjalan beberapa hari ini. Yang pertama, menjalankan salat tarawih berjamaah. Salah satu yang menjadi ciri khas bulan Ramadan adalah salat tarawih berjamaah. Bulan Ramadan menjadi begitu semarak pada malam hari karena pelaksanaan salat tarawih berjamaah. Riwayat tentang keutamaan salat tarawih ini begitu sering kita dengar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan lisan yang mulia, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, barang siapa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Menjalankan salat tarawih dengan penuh keimanan dan keyakinan akan keutamannya pahalanya akan membawakan gugurnya dosa-dosa kita yang terdahulu. Karenanya, ini menjadi salah satu amal unggulan di bulan Ramadan yang sungguh sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Sahabat surah Quran yang berbahagia, sejarah pelaksanaan salat tarawih berjamaah ini tidak lepas dari peran seorang sahabat yang mulia. Beliau, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu pada awalnya Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabatnya untuk menjalankan qiyam Ramadan. Namun dari hari ke hari, kaum muslimin bersemangat dan jumlahnya terus bertambah. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk salat sendiri-sendiri di rumah karena takut hal tersebut menjadi wajib bagi umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang pemimpin kepada umatnya. Namun, waktu terus berjalan. Ketika Umar melihat para sahabat di Madinah salat sendiri-sendiri saat malam Ramadan menjelang, maka kemudian beliau berinisiatif dan berijtihad untuk mengumpulkan kembali kaum muslimin dalam pelaksanaan salat tarawih berjamaah dan memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imamnya. Maka, marilah kita terus berusaha istiqomah menjalankan salat tarawih berjamaah agar menambah syiar dan cahaya bulan Ramadan. Salat tarawih hendaknya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya upah karena dilihat anak dan istri. Salat tarawih juga hendaknya kita jalankan dengan penuh kekhusyuan, bukan malah sebaliknya, mengerjakan dengan cepat, terengah-engah, bahkan jauh dari kekhusyuan dan ketenangan. Kita bisa bercermin bagaimana Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh dalam qiyamul lailnya, hingga kaki beliau yang mulia bengkak-bengkak karena begitu lamanya beliau berdiri bermunajat kepada Ilahi. Semoga kita mampu menghayati dan menjalani ibadah tarawih yang benar-benar membantu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surah Quran yang berbahagia, yang kedua, tilawah dan tadarus atau mempelajari Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bukan saja karena Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan, namun karena memang salah satu agenda amal dan amalan Ramadan adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Inilah salah satu sunnah yang begitu jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menceritakan, Ani bin Abbasin qala, maka yaqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran, yang artinya adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Sudah menjadi kebiasaan baik yang ada di masyarakat kita, bersama-sama membaca dan saling menyimak bacaan Al-Quran yang sering disebut dengan tadarusan. Begitu pula dengan kebiasaan lain, yaitu mengkhatamkan Al-Quran dalam 30 hari Ramadan ini. Ini semua harus kita jaga dan syukuri.
dan tentu tidak lupa kita berusaha untuk meningkatkan dari hari ke hari. Bukan hanya sekedar membaca atau tilawah, namun juga mempelajari dan memahami makna-maknanya. Mengingat makna tadarus sendiri secara bahasa adalah saling belajar dan mempelajari Al-Quran. Hal ini menjadi amal terbaik yang pernah Rasulullah SAW promosikan di hadapan para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu," yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka, setiap kita bisa berusaha untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari yang mulai sederhana, belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran, huruf per huruf, belajar dan mengajarkan tafsir atau makna ayat per ayat dari Al-Quran, atau bahkan hingga belajar memahami makna dan kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini semua tentu bukan hal yang mudah, namun bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulai atau meningkatkan kedekatan kita terhadap Al-Quran. Akhirnya, salat tarawih dan tilawah Al-Quran adalah dua dari sekian banyak amal unggulan di bulan Ramadan. Mari bersama menguatkan tekad, saling menasihati satu sama lainnya, seraya memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menghiasi Ramadan ini dengan berbagai amal kebaikan. Saya Araya Khairi Reiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.